Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Siaba, kembali lagi di channel Siaba. Kali ini kita akan membahas tentang tips mengatur keuangan di usia muda. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta Fernanda, kelas 2E Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud, kelas 2E Manajemen. Dan bersama Abah, kali ini kita akan membahas tips mengatur keuangan di usia muda. Bagaimana sih, Bah, tips mengatur keuangan di usia muda? Ada ini ya? Lagi satu-satu lo langsung aja. Kalau dari saya bang, menurut Abang, kenapa penting mengatur keuangan sejak usia muda dan apa aja itu tantangannya? Oke, tips mengatur keuangan di usia muda. Kita baca dulu kalau nggak ada, kalau nggak ada kamu diatur gitu kan. Tapi pastilah punya itu sesuai dengan tahapnya. Apalagi waktu itu kerja kan, dulu dari kerja pasti kan tiap bulan juga ada pemasukan entah berapa itu tetap perlu diatur. Juga kamu masih muda dan juga sekolah istilahnya studinya juga kamu masih tahap awal, belum tahap pertengahan. Pertengahannya kan ya semester 4 gitu kan. Kalau semester 2 berarti kamu masih tahap awal. Jadi yang pertama di dalam hal tips mengatur keuangan, berlakunya sih sebenarnya bukan hanya untuk muda, ya sama aja kurang lebih gitu ya. Tapi dalam hal ini kan karena kamu mahasiswa dan masih remaja katakanlah, ya berarti bagaimana kita memulai start untuk mengatur keuangan secara efektif. Tentu yang pertama adalah kita tentukan dulu dalam setiap bulan apa saja yang akan atau yang menjadi prioritas kita. Penggunaan uang di dalam satu bulan sesuai dengan gaji kita itu apa yang ingin kamu capai. Di samping tentunya pengeluaran rutin yang mau tidak mau harus keluar, seperti bensin untuk kalau motor kan itu kan udah rutin ya. Terus kemudian juga katakanlah misalnya nabung, nyicil SPP, pembayaran studi kan juga itu rutin selama 4 tahun selama masa studi. Yang dimaksud di sini adalah setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, masih katakanlah masih ada sisa, entah separuh, entah seperempat, entah sepertiga. Nah, apa yang ingin kamu lakukan dengan sisa uang itu gitu. Sehingga nanti jangan sampai terjadi yaitu tadi besar pasak daripada tiang, ya kan. Aneh aja kalau paku kalau begitu daripada tiangnya, kan otomatis itu tiangnya akan roboh, dan pakunya juga kita susah untuk menancapkan di tiang kalau ternyata lebih besar gitu. Katakanlah apa yang menjadi keinginan kamu setelah dikurangi pengeluaran rutin. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari pengeluaran yang kita lakukan tiap bulan itu sendiri mungkin saja masih ada menjadi hemat, efisiensi istilahnya zaman sekarang nih, ya kan. Pak Prabowo aja menterinya semua anggarannya kan kurang-kurangnya dalam rangka efisiensi, dalam rangka menghindari kebocoran, baik itu kebocoran halus atau kebocoran kasar, ya supaya anggaran pemerintahan menjadi lebih ramping, menjadi lebih efektif, ya kan. Tujuannya apa? Nanti sisa-sisa yang rasanya masih bisa dipangkas, masih bisa diefisiensi, itu untuk digunakan kepentingan lain. Mungkin bisa untuk disimpan sebagai tabungan, bisa juga untuk dipakai keperluan lain yang terkait dengan studi atau terkait dengan hal lain, tapi itu prioritas. Jadi bukan sesuatu yang katakanlah hanya FOMO, ya jangan sampai itu hanya karena masalah wah
saya pengen tampil modis, saya pengen tampil kelihatan selalu cantik, gagah, kelihatan keren dan sebagainya. Akibatnya itu pengeluaran-pengeluarannya sifatnya hanya konsumtif, ya kan, nggak penting-penting aman gitu kan. Jadi kita harus mengatur keuangan kita itu dan mencatat pengeluaran-pengeluarannya, mana yang benar-benar tidak bisa dihindari dan mana yang masih bisa ditunda sementara. Terus kemudian berarti setelah kita mencatat pengeluaran, langkah ketiga adalah bikin anggaran pribadi yang hanya kita yang tahu, nggak perlu dia kasih tahu yang lain. Sekalipun orang tua juga nggak usah. Anggaran pribadi kan negara berjalan juga dengan anggaran pendapatan dan belanja. Pendapatannya berapa, belanjanya berapa, ya kan? Sama juga dengan lembaga seperti UNES juga kan pendapatan berapa, belanja berapa, kan gitu. Pasti harus ada saving, ya kan? Justru dari dengan mengukur pendapatan dan belanja itu ternyata ada sesuatu seperti saya katakan, bahwa dengan cara seperti itu lama-lama saya punya rumah. Maka UNES juga sebagai lembaga pendidikan saya kira begitu juga, mencatat pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kemudian kira-kira kalau saya mau bangun gedung masih bisa nggak nyicil, kan gitu. Setelah dihitung-hitung ternyata bisa, terbangunlah gedung A dulu, gedung Masjid Karya yang di tengah itu kan. Begitu itu udah selesai cicilannya, lalu kemudian ini juga perlu gedung B gitu kan. Kalau gedung B diukur lagi, mungkin yang A harus selesai, yang B kemudian lanjut lagi. Tapi tentu dengan mengukur pemasukan, pengeluaran, dan kemudian berapa kemampuan mencicil dan sebagainya kan. Akhirnya terbentuk juga lah gedung B dan gitu kan. Mungkin nanti akan ada gedung belakang itu yang itu langsung parkir. Hah? Di belakang parkir. Iya, enggak, itu tanah orang kan. Yang seangkat kiri, yang ke kanan dari kan masih ada gedung-gedung itu yang tempat BEM ya. Iya kan. Nah itu kan juga masih gedung tua itu, masih gedung lama itu. Saya waktu itu dulu gedung FK ajaran di situ. Kalau gedung B yang sekarang itu ada gedung fisik. Gedung fisik itu gedung satu lantai tapi bangunannya sebenarnya bangunan Belanda. Pokoknya banget itu. Tapi kan cuma lantai satu. Tuhannya kan itu enak. Maka dibongkar dan dibangun yang B sekarang. Gedung apa? Apa sih namanya? Gedung B itu namanya, kalau yang tadi kan Masjid Karya. Saya nggak tahu lupa kalau belum namanya. Yang jelas itu kan jadi gedung bagus. Sebenarnya kan masih gedung lamanya itu yang di ujung, yang orange, ya kayak gitu warnanya kan. Bersama dengan gedung yang aula. Aula juga masih lama terus sana. Nah caranya dengan seperti itu, mencatat pengeluaran, membuat anggaran, ya. Rumah tangga juga begitu. Jadi kita kembali lagi, jangan terjebak pada sikap yang ingin selalu keren. Yang tadi saya katakan, sikap yang dilandasi oleh suatu perasaan apa namanya, fear of apa? Fear of itu apa? Jangan ya istilah baru yang harus kamu apa nih, jangan bilang FOMO itu kagak ada artinya, ada artinya. FOMO itu artinya fear of outing apa, getting out kan. FOMO saya lupa lagi, jadi yang artinya Fear of missing out. Missing, ketinggalan, missing out. Jadi dia jangan sampai kita merasa ketinggalan, akibatnya beruberan, ya kan. Nah berarti harus kita catat keuangan kita, jangan dilandasi oleh FOMO tadi, merasa ketinggalan ya. Karena kan teman kamu banyak, mereka memiliki kelebihan yang banyak juga, tapi kan kamu juga memiliki kelebihan gitu. Jadi jangan terlalu ini kacau aja kalau rumah tangga tuh udah dilandasi oleh apa FOMO itu pasti kacau. Termasuk kamu juga pribadi sebagai remaja. Nah itu harus kita biasakan dari awal, kalau nggak nanti apa namanya jadi
kebiasaan gitu ya. Berarti dalam hal ini hindari pengeluaran yang konsumtif, apa kira-kira gratis ataupun HP. Tapi yang penting itu komunikasi, ngapain sih yang terlalu mahal-mahal, ya kan? Itu berapa sih sekarang? 10-an. Yang belum mulai gitu. Iya. Kalau yang biasa kan seperti apa namanya? Ya kayak saya Samsung aja berapa itu? 1 juta juga ada. Ya kan? 2 juta. Iya, 1 juta saya aja beli cuma 1,3 kemarin, 1,3. Anak saya beli yang penting nggak minta apa-apa, ya kan gitu. Tapi kan juga nanti akhirnya kepusingan sendiri. Nggak perlu lah yang seperti itu. HP pentingnya apa sih? Itu komunikasi kan? Komunikasi, untuk dokumentasi. Kamu perlu foto-foto, perlu video. Tapi juga kan nggak perlu yang terlalu ini banget. Malah jadi rumit bagi saya yang itu. Kayaknya terlalu banyak ininya apa? Caranya lebih ribet kan? Ya kan? Nggak paham. Nah di samping kita juga apa namanya membuat anggaran bulanan dan menghindari yang pengeluaran konsumtif, juga harus ada dana darurat. Jadi sisihkan dari pengeluaran kita itu berapa persen itu, jangan sampai kalau bisa ya Pak, jangan sampai kita ngutang deh. Iya. Kalau bisa jangan sampai kita ngutang. Sebab kita ngutang itu pertama zaman sekarang ini kan orang udah terbiasa dengan suatu apa ya. Alah orang tuh kalau ngutang aja apa namanya baik-baik gimana belas-belas bayarnya mau enggak. Padahal kita nggak pernah kan, tapi kita jadi udah ketakutan duluan bahwa kalau kita ngutang akan dianggap seperti itu. Sehingga takutnya kita begitu kita ngomong tempat kita ngomong terus kemudian bilang seperti itu kan kita sakit hati sendiri. Padahal kita nggak pernah ngutang lagi, tapi kita udah dianggap sama lah itu, ya kan? Ya karena memang kondisinya sekarang begitu, orang utang Twitter tapi banyak enggak gitu. Maka lebih baik kita punya dana darurat kecil, sehingga dana itu bisa dipakai untuk pengeluaran yang tidak terduga. Ya. Kalau apa namanya suatu kejadian yang di luar perkiraan, ya tentu dengan adanya darurat meskipun mungkin tidak besar jumlahnya, tapi kita nggak pusing-pusing amat, kita nggak terlalu ini susah banget gitu. Yeah. Oke, jadi kemudian juga kalau bisa sih ada investasi. Kira-kira kalau seperti kamu, aduh investasi apa, pengeluaran apa, pemasukan aja pengeluaran lebih gede dari pemasukan, udah kepepet investasi. Ya wallahu alam, kalau kita pintar untuk menyisir, ya kayak misalnya kita kembali lagi contoh kepada pemerintah ya, semua dilakukan efisiensi, akhirnya kan dananya dikumpulin jadi dana investasi. Kan itu kan dengan adanya apa namanya dana antara itu kan dana yang disisir akhirnya dikumpulkan lebih besar. Nah itu justru untuk bisa apa? Bisa untuk pembangunan yang apa katakanlah proyek-proyek besar, misalnya bangun industri, misalnya bangun pelabuhan, yang lebih cepat lagi dalam rangka mempercepat pembangunan itu. Jadi kalau bisa sih ada investasi. Kira-kira apa? Investasi dari masa remajanya apa? Investasi dari masa remajanya. Apa misalnya? Nggak mesti, bisa bisnis bisa yang lain. Apa investasi? Kalau menurut saya kayak ikut pelajaran pasar modal. Intinya bukan hanya pelajaran pasar modal. Hendaknya kamu punya suatu keterampilan baru yang bisa kamu gunakan untuk menopang kamu punya keuangan. Misalnya Pak, yang tadinya kamu nggak bisa bahasa Inggris, sedangkan investasinya itu kamu kursus bahasa Inggris, gitu kan, kursus AI, gitu kan, sehingga nanti dari situ muncul kreativitas, sehingga muncul juga ide-ide untuk melakukan apa karya-karya gitu. Saya aja masih seperti itu walaupun sudah lanjut ya, walaupun sudah umur 60 lebih gitu. Tapi kan saya selalu berpikir saya mau belajar tentang AI dalam hal menggambar itu, dalam hal melukis gimana cara cepatnya. Tapi saya yakin kalau lukisan saya enakan yang ini ya, enakan yang manual ya.
lebih baik daripada AI. Tapi kan nggak ada salahnya. Misalnya saya AI-nya itulah how to make the comic, kan bisa. Jadi nilai gambar saya kemudian saya buat wujudkan dalam bentuk komik. Bisa aja nanti kan saya bikin komik apa digital atau komik yang di print sehingga menjadi bisa diedarkan, bisa dijual. Ya kan kayak komik misalnya komik Pinipin, komik Batman. Yang nggak ada sekarang komik pendekar ini kan pendekar pribumi nggak ada sekarang. Dulu ada si buta dari gua hantu, ada Jakal Sembung, ada siluman sungai ular. Oh masa kecil saya dipenuhi dengan komik-komik itu. Itu yang membuat saya jadi senang baca. Ya hampir semua komik-komik itu saya bacain semuanya itu. Bahkan kalau saya ingat-ingatnya saya belajar baca itu sama keluarga saya dan sebelum saya sekolah saya udah bisa baca. Gitu, gara-gara senang komik. Nah itu termasuk investasi. Jadi bagaimana misalnya kamu dengan sisa sedikit itu saya pengen belajar AI tentang apa. Misalnya, kamu punya hobi apa? Hobi. Hobi apa? Kuliner atau apa? Saya suka jajan. Suka jajan. Nah, bagaimana kamu jajan itu? Mungkin kamu bisa kursus apa ya? Sama apa kursus membuat kue, ya kursus membuat masakan, ya kan? Sehingga jajan itu bukan hanya sekadar suatu pengeluaran konsumtif, tapi juga dijadikan sebagai arena untuk mencari makanan terbaik, mencari lokasi terbaik, mencari sumber bahan mentah terbaik, mencari mana yang paling murah dan sebagainya gitu kan. Jadi sambil kamu jajan, kamu mencari informasi, investasi kamu gunakan untuk belajar kursus masak, nah, gitu. Jadi tuh keuangan kita itu terencana dan itu dilakukan sejak muda. Nanti kalau udah tua udah ini, apalagi kalau kamu udah keluarga biasanya dari berdana macam-macam. Kalau saya pesan kalau kamu anak gadis, kalau bisa sih jangan ini deh, jangan tergantung kamu. Nanti pengeluaran kamu jangan tergantung tuh. Sebab banyak sekali orang yang berstrategi itu, mohon maaf, ini agak menyimpang. Jangan deh nanti jadi salah lagi. Artinya mendingan kamu tuh mandiri, jangan bergantung, tapi juga tentu ketika suami istri kamu harus kompak dengan suami, bukan tentang kamu berpisah sendiri kemudian suami cuekin, agak juga saling bantu lah. Tapi kan akan lebih dihargai oleh suami kalau kamu juga punya pendapat sendiri gitu. Dan mungkin diatur itu jangan sampai kita lebih banyak di luar. Nah kalau bisa kuliner kan bisa di rumah gitu. Nah istilahnya nanti ketika kamu udah berkeluarga terus kamu udah bertanggung caranya catering yang kemudian kerja sama dengan ojol kan nggak perlu kemana-mana itu ya kan. Dan itu tren zaman sekarang kan makanan tuh GoFood, GrabFood dan sebagainya semuanya pakai online, jadi kamu nggak perlu keluar ini ya. Tapi masa sekarang yang masih remaja, masih bebas dan kamu sedang belajar, coba manfaatkan online dalam satu garis. Kamu investasi, belajar masak, terus jajannya juga cari informasi. Ya gimana sih kalau misalnya masak ini bahan yang paling murah dan bagus-bagus gimana? Oh di pasar Senen tuh kan gitu saya. Oh di pasar itu karena beda-beda. Ada satu pasar untuk bahan ini dia lebih murah, tapi untuk bahannya lebih mahal. Begitu juga dengan pasar ini. Pasar ini untuk bahannya lebih murah, untuk karena lebih mahal. Nah semasa kamu masih bebas pergi sana kemari karena tidak terikat siapapun juga, ya itu bisa dimanfaatkan gitu. Oke. Terus yang penting juga barangkali kita harus punya sikap mengenai lifestyle. Gitu kan. Lifestyle itu jadi didasari oleh kaum tadi. Lifestyle itu maunya modern lagi, maunya tampil wah aja. Nggak usah lah. Untuk apa? Biasa-biasa aja, sederhana gitu. Sampai tahu nanti malah dapat suami mental. Ketimbang kita udah pamer-pamer duluan katanya suami kamu aja. Maaf, bukan ngomong ini tukang aja, bukan merendahkan tukang aja. Artinya jangan sampai kita tampil nggak tahu dapatnya cuma seperti itu. Nah, jadi mendingan lifestyle yang nggak penting itu lifestyle kembali lagi itu didasari oleh FOMO ya. Apa saya itu fear of missing out. Nah, malah apalan si itu malah lupa.
Oke, segera demikian cara kita mengatasi masalah keuangan semenjak muda adalah kita mempunyai perencanaan, kita punya tujuan, kita mencatat, terus kemudian kita bisa punya investasi, dan kemudian juga kita bisa memiliki suatu keterampilan sendiri sambil belajar gitu ya. Kamu apa hobinya? Kalau saya sih hobinya berkreasi Bang, dalam hal masak, mengotak kue. Oh, kamu masak kuliner juga? Iya. Oh iya, anak saya juga cowok tapi masak mulu. Saya bingung juga, orang libur sekian hari kerja di dapur mulu. Emang hobinya dia apa? Dia ngikutin ibunya rupanya. Ibunya kan pintar masak. Jadi ya begitu lah. Masak gitu. Ada masalah kalau di Hoiring juga chef. Chef kan yang terkenal cowok-cowok banyak kan. Siapa Iya, kan? Senarno, terus Juna, ya kan. Justru banyak cowok ya. Iya. Iya, itu yang cewek paling juga Renata ya. Iya. Devina ya, Devina. Oke, siapa tahu kalau nanti jadi chef dan nggak perlu kemana di top 5 tapi kaya raya. Amin. Baik, sekali demikian bisa ditutup. Ya, mungkin kesimpulan dari diskusi pembahasan kita hari ini adalah mengatur keuangan sejak muda itu bukan tentang membatasi kesenangan saat muda, tapi tentang membangun kebebasan finansial di masa yang akan datang. Nah, mungkin sampai di sini diskusi hari ini. Mari kita semoga apa yang kita bahas bisa menjadi awal dan kebiasaan baik dalam mengelola keuangan, serta membantu kita mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan terarah. Nah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.